Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septian, NIM 18043162, akan menjelaskan jawaban dari tugas 7 Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu dari buku Kelly. Pertanyaan pertama, diskusikan berbagai cara membayar online di B2C, bagi metode mana yang Anda pilih dan mengapa. Menurut saya, B2C atau business to consumer merupakan bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk memulai bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, serta pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Metode pembaruan yang praktis dan sudah bisa dilakukan oleh orang pada umumnya yaitu dengan cara transfer melalui ATM yang memungkinkan untuk melakukan transfer kapan saja tanpa terikat waktu. Pertanyaan kedua yaitu diskusikan batasan utama e-commerce. Manakah jadi batasan berikut yang memungkinkan besar akan hilang? Mengapa? Menurut saya, batasan teknologi utama adalah kurangnya standar keamanan yang diterima secara universal, kurangnya bandwidth untuk koneksi, dan mahalnya biaya akses. Batasan non-teknologi adalah persepsi bahwa e-commerce tidak aman, dan legal issues yang belum pasti, atau tidak adanya kepastian kejelasan hukum. Seiring dengan berjalannya waktu, keterbatasan tersebut, terutama yang bersifat teknologikal, semakin berkurang atau teratasi. Pertanyaan ketiga yaitu diskusikan alasan untuk memiliki beberapa model bisnis SC. Yang pertama, dapat menjangkau audiensi seluruh dunia. Yang kedua, dapat menjangkau target konsumen tertentu. Yang ketiga, lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi lainnya. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam. Yang kelima, mendapatkan umpan balik dari konsumen merupakan saluran distribusi alternatif. Yang keenam, menyediakan biaya pembayaran informasi merek yang efektif dan efisien. Selanjutnya dari buku Balzan. Yang pertanyaan pertama yaitu perbedaan antara teknologi berkelanjutan dan disruptif. Menurut saya, teknologi disruptif adalah cara baru untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah ada. Teknologi yang mengganggu cenderung membuka pasar baru dan menghancurkan pasar lama, dan perusahaan mengharapkan pertumbuhan masa depan dari investasi baru. Teknologi berkelanjutan yang cenderung menghasilkan dan memberikan produk yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah di pasar yang sudah mapan, dan perusahaan mengharapkan pertumbuhan masa depan dari investasi yang ada. Pertanyaan kedua, apa perbedaan e-business dan e-commerce? E-business memiliki jangkauan yang lebih luas, meliputi modal, SDM, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya. Sedangkan e-commerce hanya sebatas proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugas-tugasnya sebagai media transaksi jual beli, sedangkan e-business lebih mengarah ke edukasi dan menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa. E-commerce hanyalah satu bagian kecil dari e-business, sedangkan e-business merupakan sebuah sistem yang lengkap terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis. Pertanyaan ketiga yaitu apa manfaat dan tantangan terkait bisnis elektronik? Menurut saya, manfaat bisnis elektronik meliputi memperluas pasar, memberikan pilihan produk dan memasok yang lebih banyak pada pelanggan, memungkinkan lebih banyak orang bekerja di rumah, dan jarang berpergian sehingga mengurangi polusi udara dan membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Tantangan bisnis elektronik ini meliputi tidak adanya peremajaan dalam organisasi perusahaan, strategi yang salah, kurangnya inovasi, tidak ada tenaga profesional di bidangnya, masih terbatasnya layanan pembayaran dan keperluan logistik. Selanjutnya yaitu kasus dari buku Kelly. Pertanyaannya, would you be willing to bank with an internet bank? Why or not? Menurut saya bersedia karena dengan e-banking transaksi menjadi lebih mudah dan praktis, serta melakukan banyak transaksi keuangan dan tanpa menghabiskan banyak waktu dan mengatur jadwal transaksi dalam satu waktu sekaligus. Yang kedua yaitu what are disadvantages of simple banking model? Provide example to support answer. Mungkin menurut saya dengan menunjukkan masalah perbankan khusus internet pada Agustus 2014 sekitar 10% dari 1.200 pelanggan simple kehilangan akses ke uang mereka sepanjang hari. Masalah ini terjadi ketika perusahaan pindah ke sistem informasi baru untuk memproses transaksi keuangan. CEO Simple meminta maaf dan bank memberikan kredit $50 kepada setiap pelanggan yang mengalami pemadaman. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.